Shalom anak-anak saudara semuanya. Kita bertemu kembali dalam pelajaran kita Pendidikan Agama Kristen kelas 9. Hari ini saya akan melanjutkan kembali materi kita yang ada di bab yang pertama, yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar pada pagi hari ini Bapa yang baik. Kiranya Tuhan, Engkau yang membuka hati kami, pikiran kami untuk kami menerima pelajaran pada pagi hari ini. Dan berkati buat materi yang akan dilihat hari ini dari video pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami dapat menerima semua pengetahuan yang ada dalam video ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di bagian yang ke B, yaitu gereja, ya apakah gedungnya, apakah orangnya. Mari kita lihat salah satu kisah, yaitu hari Pentakosta. Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya. Jadi selama 40 hari setelah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Pada waktu itu, ya mereka berkumpul sedang mengadakan suatu persekutuan bersama-sama. Dan tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit, ya. Kemudian angin keras itu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncullah lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, mereka mendadak berkata-kata dalam bahasa asing. Ya, semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Kemudian, karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Nah, pada waktu itu, ya, Yerusalem sedang penuh sesak dengan orang-orang yang dari berbagai negeri, atau bisa dikatakan dari berbagai negara, nak ya. Jadi bahasanya bermacam-macam. Orang banyak datang ke kota itu untuk merayakan hari Pentakosta, untuk merayakan syukur untuk panen mereka di bait suci di kota itu. Dan murid-muridnya keluar dari tempat mereka berkumpul, dan semua orang yang mendengarkan mereka yang berasal dari berbagai tempat di dunia dapat memahami kata-kata mereka. Jadi bahasa roh tadi adalah bahasa negara-negara mereka, ya. Orang-orang itu banyak yang berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Paflimia, Mesir, Libya, Roma, Kreta dan Arab. Jadi ada bahasa Arab, ada juga bahasa Asia, termasuk juga dengan bahasa Indonesia, ya. Dan kemudian orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu untuk menemui orang Yahudi itu, ya. Mereka, orang Yahudi itu sedang berkumpul di luar, lalu kemudian Petrus keluar untuk menjelaskan apa yang terjadi. Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Nah, jadi Petrus mengatakan bahwasanya ini sudah terjadi dan sudah benar-benar disaksikan oleh orang-orang, ya, pada waktu itu, yaitu pada zaman Nabi Joel, ya. Nabi Joel sudah bernubuat. Di dalam Kisah 2 ayat 17 sampai 18 di buku kalian bisa kalian lihat, dan juga di Alkitab kalian. Itulah yang dituliskan oleh Nabi Joel atau nubuatan Nabi Joel, ya. Dan itulah yang terjadi. Lalu Petrus juga tidak hanya mengatakan tentang kesaksian Nabi Joel, tetapi dia menyaksikan juga bagaimana Yesus perbuatannya yang ajaib, atau satu peristiwa di mana Yesus disalibkan, mati, yaitu untuk menebus semua orang. Dan pada waktu itu, ya, Petrus juga mengatakan suatu hal yang membuat mereka sangat-sangat tercengang, yaitu adalah Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, dan dia menjadi juru selamat seluruh manusia. Dan ketika pada waktu itu, ya, mereka bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus? Nah, di sini Petrus sudah memberitakan Injil karena sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang pada waktu itu mendengarkannya dan mereka tertarik untuk menerima Yesus sebagai Tuhan mereka dan menerima Roh Kudus. Lalu dia bertanya kepada Petrus, dan akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat lalu percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Dan inilah gereja pertama.
Nah, anak-anak semuanya, inilah kisah bagaimana terbentuknya gereja pada mulanya. Ya, jadi gereja bukan bicara tentang gedungnya. Ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk gedungnya. Gereja seperti yang dikatakan dalam lirik lagu yang kemarin kita sudah nyanyikan adalah orangnya. Buktinya, ada banyak gedung gereja di negara barat atau di Eropa sana yang kini kosong karena orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman mereka atau tidak mau lagi pergi ke gereja. Dapatkah gedung-gedung gereja itu disebut sebagai gereja dalam sebuah pertanyaan? Tentu saja tidak. Kenapa tidak, nakku? Karena gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Ini harus kalian garis bawahi. Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Ya, jadi gereja bukan gedungnya, gereja pula bukan menaranya, bukan masalah tentang pintunya, tapi gereja adalah orangnya. Oke, anak-anak semuanya, sampai di sini mengerti tentang apa itu gereja dan asal mula gereja. Sekarang kita belajar tentang makna gereja. Apa arti gereja sesungguhnya? Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia, atau dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu gereja. Igreja, iglesia. Kata iglesia ini dapat dituliskan kembali ke kata aslinya, dikembalikan lagi ke bahasa dasarnya, yaitu dalam bahasa Yunani, eklesia. Jadi ini harus kalian catat ya, anakku ya. Igreja, iglesia, dan eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, dan kata klesia itu berasal dari kata kerja klein yang berarti memanggil. Dengan demikian kita dapat menyatukan kata tersebut menjadi dipanggil keluar. Nah, artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang baru yang bernama gereja. Orang-orang ini termasuk kita semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Jadi sampai di sini mengerti tentang makna gereja ya, nak ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam umat Allah yang baru di bagian D. Bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel? Apakah keduanya berbeda ataukah sama? Dalam Yeremia dikatakan, sesungguhnya akan datang pada waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjianku yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, tapi aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, tetapi dituliskan di hati mereka, yang artinya perjanjian Allah yang lama akan diperbarui dengan sebuah perjanjian yang baru, yaitu yang ada di dalam hati. Dan itulah yang ada pada diri kita sekarang ini, anak-anak semuanya. Nah, kemudian mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya? Karena pada masa perjanjian lama ya, atau gereja lama dulu ya, dalam perjanjian lama ya, bukan perjanjian baru ya, nak ya, tapi perjanjian lama, kita menemukan banyak sekali kasus pelanggaran dari umat Israel. Berulang kali bangsa itu menolak dan berpaling dari Allah. Akibatnya mereka mengalami penghukuman daripada Tuhan, yang kalian bisa lihat hukumannya itu dalam Ulangan 9 ayat 18. Kemudian ada hakim-hakim ya, dan lain-lainnya. Kenapa? Apa sebabnya? Karena umat Israel hanya mengetahui hukum Allah apabila mereka membacanya atau mendengar hukum itu dibacakan atau disampaikan kepada mereka. Jadi tidak disimpan ke dalam hatinya, ya. Dan selain itu, hukum Taurat sering sekali bahkan dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Nah, ini dia makanya kenapa Tuhan sangat murka sekali dengan orang Israel, sehingga dia mulai membuat suatu hukum yang baru ya, untuk umat Allahnya yang baru, yaitu kita. Kita lihat lagi, karena itu melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan menaruh Tauratnya di batin mereka dan menuliskan hukumnya di hati mereka. Dengan demikian umat Allah akan selalu mengingat hukumnya. Dengan menaruh hukum Taurat di dalam hati mereka, umat Allah pun akan memperlakukan hukum itu dengan hati. Jadi bukan sekedar mengikuti aturan hukum dengan membabi buta ya. Contohnya dalam 2 Korintus 3 ayat ke-6,
Kalian bisa perhatikan di Alkitab kalian, ya. Itulah sebabnya gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Nah, oleh karena itu, gereja sering disebut sebagai Israel yang baru. Nah, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai dengan 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya dengan itu kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, ya, tetapi sekarang kamu telah menjadi umat Allah, yang dulunya tidak dikasih tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Oke, pelajaran kita sudah selesai untuk masalah materinya, ya. Inilah tugasnya sekarang aku, ya. Gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel, menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Bagaimana orang sekarang mempergunakan hukum-hukum agama untuk membelenggu diri sendiri dan menghakimi orang lain? Pernahkah kamu menghakimi seorang yang tidak pergi ke gereja pada suatu hari Minggu? Contohnya, coba perhatikan percakapan di bawah ini. Tina, Didi, kamu kok nggak ke gereja sih tadi pagi? Itu dosa loh. Nah, kemudian ada Santo, Rudi, kamu nggak boleh mendengarkan musik sejenis itu dosa tahu. Nah, Marni, Nana, pakaian kamu itu nggak sopan ya, itu dosa. Nah, sekarang berapa sering kamu mendengar kata-kata seperti itu? Ya, mungkin kamu sendiri pernah berkata demikian kepada salah seorang teman kamu. Apakah kamu setuju dengan apa yang dikatakan Tina, Santo, dan Marni di atas? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, apa sebabnya? Menurut kamu manakah yang sikap mirip dengan apa yang diperlihatkan oleh ahli-ahli Taurat atau dengan umat Israel pada zaman Tuhan Yesus? Ya, sekarang ini tugas kalian, diskusikanlah pertanyaan itu lalu tuliskanlah jawabanmu di buku tugas. Jangan lupa, materi hari ini dicatat kembali di buku catatan. Lalu segera kumpulkan tugasnya ke WA pengumpulan ya. Baik, inilah tugas kita pada hari ini. Saya harapkan kalian mengerjakan tugasnya dengan baik, ya, dan juga tetap jaga kesehatan di rumah, ya, dan juga tetap banyak berdoa kepada Tuhan. Oke, jadi hari ini saya akan tunggu tugasnya dengan baik, dengan cepat, tepat waktu, jangan tunda-tunda, karena saya akan menilainya hanya khusus untuk hari ini aja, tidak besok-besok ya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah belajar dari pelajaran agama Kristen Tuhan, yaitu kami belajar tentang gereja sebagai umat Allah yang baru Tuhan. Kiranya Bapa yang baik, semua kami yang ada mendengarkan atau melihat video ini, kami adalah gereja-gerejamu yang sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami Tuhan dalam mengerjakan tugas, tuntun kami agar kami mengerjakan tugas dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Salam, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.